Baik, selamat malam Bapak dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 3, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan kembali membahas buku keempat dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bukunya yang berjudul Mional Choice Theory, Advocacy and Critique. Sebagai pengantar, apa itu teori pilihan rasional dalam sosiologi? Cara yang relatif mudah untuk mendapatkan pengertian teori pilihan rasional dalam sosiologi adalah dengan menetapkan 3 jenis kriteria yang akan disetujui oleh banyak orang jika teori sosiologi ingin sepenuhnya memuaskan. Di mana yang pertama, himpunan fenomena yang akan dijelaskan oleh teori adalah perilaku sistem sosial, besar atau kecil, dan bukan perilaku individu. Yang kedua, penjelasan tentang perilaku sistem sosial memerlukan penjelasan dari segi perilaku aktor dalam suatu sistem. Adapun beberapa bagian. Yang pertama atau bagian A, teori transisi antara tingkat perilaku sistem sosial dan tingkat perilaku aktor individu sering dinyatakan sebagai masalah mikro dan juga masalah makro. Yang kedua, teori psikologis atau model mata air tindakan individu. Kelas teori yang mempertahankan kriteria yang pertama dan kedua tetapi mengabaikan 2A adalah kelas yang menjelaskan perilaku sistem dalam hal perilaku atau kecenderungan yang serupa di pihak individu. Transisi mikro dan juga makro diasumsikan terjadi melalui agresi sederhana. Kelas ini dicontohkan oleh kepanikan atau perilaku kerumunan yang menempatkan beberapa kecenderungan seperti emosional pada tingkat individu yang menimbulkan perilaku yang jika digabungkan merupakan suatu kepanikan. Teori pilihan rasional dalam sosiologi masih termasuk dalam kelas teori lain. Sedikit perhatian diberikan pada kriteria 2B, yaitu model psikologis di mata air tindakan individu. Langsung saja pada inti pembahasan yang pertama. Rasional pilihan sosiologi adalah antara lain upaya untuk menggabungkan keuntungan penelitian dengan panduan teori seperti yang ditemukan dalam ekonomi dengan tradisi empiris kuat sosiologi. Yang kedua, agar berhasil dalam upaya ini perlu untuk menemukan alat-alat metodologis baru. Hal ini kemudian perlu untuk membawa pada pengembangan metodologis di masa lalu, terutama poin berikut. Yang pertama, kesalahan agregasi teori utilitas menjadi inti asumsi tetap pada sifat manusia dan asumsi jembatan yang seragam. Yang beragam maksudnya, yang dapat tunduk pada metode penurunan abstraksi atau peningkatan kedekatan dengan realitas. Yang kedua, heuristik diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang asumsi jembatan yang tepat ketika menggunakan metode penurunan abstraksi. Inti pembahasan yang kedua. Bagian kedua ini menjelaskan bahwa model aksi yang direncanakan dalam ilmu sosial telah berkembang jauh sejak aksiomatisasi teori utilitas yang diharapkan memenuhi pada adopsi paradigma pilihan rasional dan dalam ekonomi. Dalam situasi mengambil keputusan, orang seringkali mempertimbangkan alternatif secara berurutan dan memutuskan tentang mereka sebagaimana yang disajikan. Dalam situasi seperti ini, individu akan memuaskan, dalam artian memilih alternatif memuaskan yang pertama daripada memaksimalkan. Gangguan psikologis mempengaruhi pilihan menyebabkan para psikolog meninggalkan asumsi utilitas maximization, mendukung model dari rasionalitas terbatas.
Lanjutan penjelasan bagian yang kedua. Dalam banyak kasus, menghilangkan asumsi maksimisa utilitas untuk asumsi yang lebih lemah dari rasionalitas prosedural tidak mempengaruhi kegunaan model dari aksi yang disengaja. Paradigma pilihan rasional telah digunakan sering sebagai perangkat heuristik yang membutuhkan penyidik untuk mengambil posisi aktor dan mempertimbangkan alternatif tindakan yang tersedia. Dalam memfokuskan perhatian pada mekanisme penjelas dan memberikan dasar untuk penalaran yang secara internal, konsisten, dan menghindari kemungkinan tidak logis, nilai paradigma telah berguna. Bagian yang ketiga, bab ini telah meneliti atau mengklaim bahwa teori dasar adalah teori pilihan rasional yang memuaskan di bawah kriteria Kuhlmann. Kriteria Kuhlmann menunjukkan bahwa teori khusus diperlukan untuk menyelesaikan transisi antara tingkat mikro dan makro. Berbagai masalah diajukan yang bertolak belakang dengan pendekatan ekonomi terhadap pendekatan sosial. Pendekatan ekonomi memperlakukan struktur sosial sebagai penyaring set utilitas layak aktor dari set yang lebih besar, umum untuk semua aktor. Ini bukan prosedur yang sepenuhnya memuaskan. Lanjutan penjelasan bagian yang ketiga. Menghindari keterbatasan pendekatan ekonomi dengan memodelkan hubungan dalam struktur dan menyimpulkan isi nilai aktor dari mereka. Yang juga diajukan adalah masalah lingkup. Sejarawan ekonomi telah menunjukkan bahwa konsep ekonomi tidak dikenal dalam masyarakat kuno. Isu prasangka menunjukkan bahwa kriteria Kuhlmann untuk teori pilihan rasional yang memadai dua hal harus ditambahkan. Yang pertama, teori pilihan rasional harus dikenakan pada tes yang berkelanjutan. Yang kedua, harus disusun untuk menginduksi pertumbuhan. Bagian yang keempat, bagian ini menjelaskan bahwa penurunan ambang batas dan meningkatnya penolakan rasa malu dapat menjelaskan mengapa Spinoza dan Hume menulis dengan bebas tentang emosi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Darwin, Nietzsche, dan Schiller kurang bebas. Meskipun mereka menambah emosi, mereka melakukannya dengan cara yang tidak langsung dan lebih tidak langsung daripada Spinoza dan Hume. Penekanan emosi dalam ilmu sosial adalah sebab dan efek dari kesulitan peradaban pada saat itu. Lanjutan pembahasan bagian yang keempat. Untuk memperbaiki apa yang mungkin merupakan cacat yang signifikan, mungkin diperlukan untuk membuat dua perubahan dasar ilmu sosial utama. Yang pertama akan melibatkan teori untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa emosi dapat berfungsi sebagai agen kausal. Elias adalah pionir besar dari pendekatan ini. Kedua, mencakup metode riset. Agar tidak mengadakan penelitian yang di dalamnya ditemukan rancangan penelitian yang menentukan berbagai temuan, perlu dimulai dengan mikro dan juga makro, sebagian atau seluruh penyelidikan tentang suatu tatanan sebelum menghasilkan eksperimen dan survei. Lanjut pada penjelasan bagian yang kelima. Dalam proses ini, ahli teori pilihan rasional hanya mengurangi seluruh kompleksitas kehidupan sosial untuk perhitungan dan transaksi ekonomi, kompleksitas masyarakat modern untuk kesederhanaan masyarakat liberal. Teori pilihan rasional mencakup hanya ranah terbatas kehidupan sosial.
atau pada hal-hal tertentu saja. Kekuatan penjelas terbatas pada dimensi ekonomi kehidupan itu. Teori sosiologis komprehensif harus menghubungkan teori pilihan rasional ke dalam kerangka kerja yang lebih besar dengan teori-teori yang lebih memadai untuk menghadapi kehidupan sosial di luar lingkup ekonomi. Baik, mungkin sekian dari penjelasan buku yang keempat dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.